Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama sedang menikmati liburan di Indonesia dan ini merupakan kunjungan pertama Obama ke Indonesia setelah lepas dari jabatannya sebagai seorang presiden. Kunjungan ke Indonesia kali ini merupakan kali pertama bagi Obama setelah dirinya tidak lagi menjabat di Gedung Putih. Obama tiba di Bali pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah dengan pesawat khusus Gulfstream GVN-50GA. Ia bertandang ke Pulau Dewata bersama sang istri Michelle Obama serta kedua putrinya yang belum pernah berkunjung ke Indonesia, Sasha dan Malia. Gaya Obama dan keluarga berlibur ini lebih santai daripada saat ia masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Tidak ada permintaan khusus terkait pengamanan. Namun TNI Polri tetap akan menerapkan standar prosedur pengamanan yang berlaku bagi tamu negara. Sejak akhir Januari lalu, Barack Obama berpindah-pindah lokasi liburan. Sebelumnya dia mengunjungi Palm Springs, lalu ke pulau pribadi milik pengusaha Inggris Sir Richard Branson di British Virgin Island, dan terakhir ke Pulau Moorea, Polinesia di Pasifik Selatan. Berdasarkan sebuah foto yang tersebar di media sosial memperlihatkan Obama tengah mengabadikan sang istri Michelle di atas sebuah yacht mewah milik pengusaha rekaman David Geffen. Kapal yacht yang ditumpangi Obama itu tengah sandar di Pulau Moorea, French Polynesia. Ya, liburan tanpa beban memang selayaknya didapatkan Obama setelah sibuk dengan berbagai agenda kepresidenannya. Tim Liputan Metro TV. Selama 10 hari, Presiden Barack Obama akan berada di Indonesia. Selain berkunjung ke Bali, Obama dan keluarga serta rombongan akan ke Yogyakarta dan juga Jakarta. Mengawali kunjungannya di Indonesia, Presiden Amerika Serikat ke-44 tiba di Bali sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah sore tadi dan akan berada di Bali hingga Rabu pekan depan. Selanjutnya Obama dan rombongan akan terbang ke Yogyakarta dan berlibur di sana selama 2 hari hingga 30 Juni 2017. Obama dan rombongan baru akan mengunjungi Jakarta pada Jumat 30 Juni pekan depan dan akan langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo dengan jamuan makan malam di Istana Bogor pada 1 Juli 2017. Obama juga diagendakan akan menjadi pembicara pada Kongres Diaspora Indonesia ke-4. Selain Obama dan istrinya Michelle, 2 anaknya yakni Malia dan Natasha Marian Obama ikut serta dalam rombongan. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah sampai di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, Bali. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan rekan kami Niken Riwo langsung dari Bali. Niken, jam berapa tepatnya Barack Obama tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali? Ya Robert, diperkirakan sekitar 30 menit yang lalu, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta rombongan keluar dari pintu VIP Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sekitar 15 mobil mengiringi kepergian Obama dari bandara menuju ke Ubud, Bali. Hingga saat ini masih belum diketahui jadwal pasti kemana saja Obama akan berkunjung, tempat wisata mana saja Obama akan berkunjung masih belum diketahui. Namun menurut informasi yang kami terima, Obama akan mengunjungi beberapa pura seperti Pura Tirta Empul, Pura Penggulingan, Pura Gunung Kawi, dan beberapa lapangan golf. Menurut dan Lanut Ngurah Rai, Wayan Superman, kesiapan pengamanan di lokasi wisata hingga saat ini masih terbilang normal. Belum ada perubahan, namun pengamanan akan ditingkatkan jika Obama dan rombongan mendatangi kawasan wisata. Obama beserta rombongan yang berjumlah 14 orang terdiri dari Michelle Obama, 2 orang anak Obama, Malia Ann dan Sasha Obama,
Saudara beserta pengawal pribadinya datang menggunakan satu pesawat pribadi. Menurut rencana, Obama akan berlibur selama 6 hari ke depan, yakni mulai dari tanggal 23 hingga 28 Juni 2017. Balik ke Robert. Baik, terima kasih Niken Ribu atas informasi Anda langsung dari Denpasar, Bali. Barack Obama mempunyai hubungan yang spesial dengan Indonesia. Presiden Amerika Serikat ke-44 ini pernah tinggal dan juga mengenyam pendidikan sekolah dasar di salah satu sekolah di Jakarta. Di tengah hangatnya nuansa mudik atau pulang kampung di Indonesia, Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama justru memilih berkunjung ke tanah air. Agenda mudik Obama ke tanah air merupakan tindak lanjut dari undangan Presiden Joko Widodo. Obama memulai kunjungannya ke Pulau Dewata sejak 23 Juni 2017 untuk berlibur, kemudian berlanjut ke Yogyakarta, dan akan menghadiri Kongres Diaspora Indonesia keempat pada 1 Juli mendatang. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pertama kali sejak dilantik pada November 2010. The nasi goreng, the emping, the kerupuk, semuanya enak. Thank you very much. Indonesia seakan punya tempat permanen di hati Obama yang terselip dalam pidatonya di Universitas Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pulang kampung nih. Indonesia bagian dari diri saya. Buying sate, bakso from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Sate. I remember that. Bakso. Enak ya. Lawatan 7 tahun lalu ke Indonesia adalah bagian dari peran Obama membangun kemitraan menyeluruh antara Amerika Serikat dan Indonesia. Obama menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi yang punya tradisi pluralisme. November 2014, Presiden Joko Widodo merupakan presiden pertama yang ditemui Obama di Beijing, Tiongkok. Pertemuan berlangsung di sela-sela Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Setahun menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat dan melakukan pertemuan bilateral dengan Obama di Gedung Putih. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Rencananya, lawatan dan pidato Obama ke Indonesia Juli mendatang akan menjadi pidato pertama Obama di Asia usai tak lagi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dijadwalkan mendarat di Bali sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Niken Riwu dari Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Ya Niken, apakah Obama sudah mendarat? Dan bagaimana pengamanan untuk kedatangan mantan Presiden Barack Obama dan rombongannya di Bali? Ya, Afi, hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Rencananya Obama akan mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai pada pukul 17.55. Jelang kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat ini, sejumlah titik di Bandara Igusti Ngurah Rai mulai ditingkatkan pengamanannya. Pada pagi hari tadi, apel pengamanan dan pengawalan kedatangan Obama dipimpin oleh Kolonel I. Gede Widiana dilaksanakan di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Puluhan personel gabungan TNI dan kepolisian melakukan pengamanan dengan standing operation prosedur yang berlaku bagi tamu negara, Presiden RI, atau tamu negara setingkat Presiden selama Obama berlibur di Bali. Belum diketahui pasti jadwal kemana saja atau tempat mana saja Obama akan berkunjung. Namun menurut informasi yang kami terima, Obama akan mengunjungi beberapa pura seperti Pura Tirta Empul, Pura Penggulingan, Pura Gunung Kawi, dan beberapa lapangan golf. Namun dipastikan rombongan akan menginap di kawasan Ubud, Bali.
Menurut Danlanut Ngurah Rai Wayan Superman, kesiapan pengamanan di lokasi wisata hingga saat ini masih terbilang normal. Belum ada perubahan, namun pengamanan akan ditingkatkan jika Obama dan rombongan mendatangi kawasan wisata tersebut. Obama beserta rombongan yang berjumlah 14 orang terdiri dari Michelle Obama, 2 orang anak Obama, Malia Ann dan Sasha Obama, saudara beserta pengawal pribadinya yang membawa 18 pucuk senjata api dan alat komunikasi datang menggunakan hanya dengan 1 pesawat pribadi. Menurut rencana, Obama akan berlibur selama 6 hari, yakni mulai dari tanggal 23 hingga 28 Juni 2017. Afi, kembali ke studio. Baik, Niken, terima kasih atas laporan Anda dari Denpasar, Bali. Topik berikutnya ini masih bicara mengenai sosok pemimpin yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia ya, karena juga beberapa kali telah berkunjung ke Indonesia, Presiden Barack Obama yang menurut informasi hari ini akan tiba di Indonesia di Pulau Bali untuk liburan selama 5 hari ke depan. Wow, dan menjelang kedatangan Presiden ke-44 Amerika Serikat ini, Obama dan keluarga pada sore nanti rencananya petugas gabungan dari TNI dan Kepolisian Daerah Bali menggelar apel bersama. Nah, ini bisa kita saksikan bersama, dan apel yang dipimpin Danrem Wirasatya Kolonel Ari Gede Widyadana ini digelar di lapangan Niti Mandala Renon di Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya ke Bali, nantinya pengamanan Obama selama berlibur di Bali akan dilakukan secara tertutup pasti oleh TNI dan juga Polri, namun tetap sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku bagi tamu negara. Ya, menurut rencana Obama akan datang atau tiba pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah dengan pesawat khusus Gulfstream GVN50JA. Nah, Obama akan datang bersama dengan istri dan juga kedua putrinya dan tentu dengan tim pengaman pribadi yang akan berlibur selama 6 hari di Bali. Dan tentu saja selain Bali, informasinya juga akan berkunjung ke Yogyakarta dan ke Jakarta yang juga akan memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo. Betul. Dan ada salah satu juga acara yang sangat penting sekali yaitu Kongres Diaspora Indonesia. Nanti Obama juga akan menjadi salah satu keynote speaker ya. Betul dari acara sekali. tersebut. Benar-benar keynote speaker begitu ya tanggal 1. Dan rencana liburan Obama mewarnai lini masa jaring sosial hari ini seperti biasa. Sebagian netizen menyebut kedatangan Obama menjadi peluang positif untuk pariwisata Indonesia. Ya, coba kita simak bersama seperti apa cuitan netizen terkait dengan kedatangan Obama. Welcome to Bali, Mr. Obama. Tentu saja sangat positif ya, Obama ini ya. Kita tentu masih ingat pertama kali Obama berkunjung ke Indonesia, bagaimana dia makan bakso, nasi goreng, kemudian lancar ngomongnya ya, nasi goreng. Mau foto bareng? Ya, saya juga mau. Selamat datang Pak Obama, #Obama aja piknik ke Bali. Kamu kapan? You're watching World News from Indonesia's Pioneer News channel Metro TV. I'm Sarah Wayne, and here are the main stories for today. Representatives of the Indonesian, Philippines, and Malaysian government met in the capital of the Philippines for a trilateral meeting. Protesters and Bolivarian National Guardsmen clashed on Thursday in the Venezuelan capital, Caracas. But first, former U.S. President Barack Obama will be visiting Indonesia again after his last visit in 2010. This time, Obama will be accepting Joko Widodo's invitation for a vacation with his family. The 44th U.S. president is also scheduled to give a speech at the 4th Diaspora Congress held by the Indonesia Diaspora Network on July 1st to July 4th. The theme of his speech will be synergy in the country building, and it will be his first speech in Asia after his second term as president ended earlier this year. Growing up, Obama has lived in Indonesia's capital, Jakarta, for 4 years, and as mentioned in his speech given at the University of Indonesia during his visit in 2010, Indonesia has a special place in his heart. Indonesia bagian dari diri saya. Bang sate, bakso,
from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Sate. I remember that. Basu. Enak, yeah? 2 days approaching Eid al-Fitr, 3 ships that transport passengers with motorbikes docked at Tanjung Priok Port in North Jakarta. The 3 free ships that carry motorbikes and their riders is part of an Exodus program organized by both the Ministry of Transportation and the Indonesian River, Lake and Crossing Transportation Ferry, or ASDP Indonesia Ferry. It is estimated that the people boarding the free ships reach 3,000 people. The 3 ships used are the Dobon Solo boat, Roro Sebuku, and Roro Jatra ferries. These ships boarded on Friday noon and evening. Representatives of the Indonesian, Philippines, and Malaysian government met in the capital of the Philippines for a trilateral meeting aiming to stop the spreading of radicalism and terrorism in Southeast Asia. The 3 countries agreed to increase cooperation in several fields, including exchange in terrorism, intelligence, and also joint training in military and police personnel. The World News team filed the story. The Indonesian Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi with the Philippines Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano and Malaysian Minister of Foreign Affairs Dato Sri Anifah Haji Aman met in Manila with top security officials to closely cooperate in halting the flow of militants, weapons, funds, and extremist propaganda across their borders, as they expressed alarm over recent attacks in the region, including a month-long siege of a southern city in the Philippines. This is a continued meeting after the first one held in Yogyakarta last year. The meeting reaffirmed our government's commitment to effectively address existing as well as emerging transnational challenges and threats that have the potential to undermine the stability and well-being of our countries and the region. In a joint statement, the 3 governments expressed concern over the recent incident of terrorism and violent extremism in their countries and said they would plan strategies together to combat them. They pledged to improve intelligence sharing about potential threats to stop the flow of militants, funds, and weapons and contain the spread of propaganda on social media. The 3 countries also discussed how to cooperate in enhancing military and law enforcement training and help each other promote religious tolerance and moderation. This meeting was planned to continue soon to discuss the details of their cooperation from each related state agency. Mashita Arifin, Metro TV. Stay with us on World News. We'll be right back with more news and information, including soldiers from the Iraqi Special Forces are inspecting the damage after the fighting. In Algeria, scouts give out free iftar meals to drivers to reduce the number of accidents caused by people speeding home to break their fast. We'll be right back.欢迎回到米都新闻现场。我们获得了一则最新的消息，关于美国前任总统奥巴马和家人呢，在今天早上已经抵达了印尼巴厘岛，并且计划呢将会在巴厘岛逗留5天度假。而随后呢，奥巴马也计划将会前往其他城市，包括日惹和雅加达。那么在6月30号也将会出席和我国总统佐科威的会面。而按照计划，在7月5号呢，奥巴马也将会出席第4届印尼侨民大会，并且会发表专题演讲。那么，军方和警方已经准备好了特勤人员、保安，进行这个确保奥巴马一家人的到访能够顺利和安全。那么，奥巴马和印尼呢有着很深厚的感情。他在6岁的时候和母亲以及印尼籍继父搬到了印尼。他在1969年至1971年就读于雅加达门登的第1国立小学，并且在这里度过了2年的小学时光。
来看轻松消息，西爪哇省织阿米斯县的一名家庭主妇将米糠烤制成高营养成分的饼干，成了不少民众竞相采购的开斋节美食。一度成为不少地区民众粮食的米糠，随着时代的进步，逐渐被面粉和其他的淀粉取代，成了用来喂食家禽的粮食。而西爪哇省织阿米斯县汉达村的一名年龄54岁的家庭主妇，从3年前开始将米糠烤制成美味可口、高营养成分的饼干。而随着米糠养分在互联网上的传播，米糠饼干也成了民众竞相采购的开斋节美食。以上就是今天的美读新闻，非常感谢各位的收看。杨金玲在加达，祝你健康平安，我们再会。